bagaimana kabarnya Pak Susilo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, boleh. Ya, alhamdulillah luar biasa. Kegiatan pada sore hari ini bagaimana Pak Susilo? Apakah Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah, Ini hari Jumat Masya ya. Allah. Oke, alhamdulillah semuanya lancar. Pada pertemuan ini apa yang bisa saya bantu sekiranya dari Pak Susilo? Oke, begini Bu, sebenarnya ada yang saya cemaskan ya. Dari kelas yang saya pegang atau saya ajar itu, saya mengamati atau melihat itu adanya kurang saling menghargai antar teman di lingkungan kelas 4 tersebut. Kemudian rasa empati juga masih kurang. Saya cemas akan hal itu, karena itu saya ingin ngobrol, berbincang-bincang dengan jenengan ya, barangkali nanti bisa memberikan memunculkan ide-ide dari dalam diri saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun dari Bu Lis. Dari kondisi tadi sepertinya terkait untuk munculkan saling menghargai nggih Pak Susilo. Betul, Dari Bu. tadi nggih, sepertinya bagaimana menurut Pak Susilo yang perlu ditingkatkan dari poin tadi sehingga bisa tercapai adanya rasa empati di dalam kelas Pak Susilo. Tentunya kalau menurut saya untuk meningkatkan rasa-rasa saling menghargai, kemudian berempati, tentunya meningkatkan kesadarannya ya Bu ya, kesadaran dalam diri siswa bahwa saling menghargai itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian dampaknya luar biasa terhadap kesehariannya. Kalau kita saling menghargai, insya Allah kita akan selamat. Nah, baik itu di lingkungan sekolah atau di masyarakat nantinya, seperti itu. Ketika siswa sadar ya, tentang kesadaran tentang saling menghargai, nah itu akan memberikan dampak yang baik untuk mereka. Nah, kiranya mungkin itu yang perlu ditingkatkan, Bu, kesadarannya. Bagus sekali. Bagus sekali tadi untuk gagasan dari Pak Susilo terkait di kelas, sangat luar biasa. Kemudian dari apa yang disampaikan tadi, sekiranya apa indikator keberhasilannya jika terpenuhinya dari apa yang diharapkan Pak Susilo tadi? Ya, untuk indikatornya mungkin kita bisa melihat dari perubahan di kelas ya, yang biasanya kalau di kelas itu kan sering ada masalah ya Bu ya, masalah entah itu anak bertengkar atau saling ejek atau mungkin ya banyak banyak masalah-masalah yang ada. Mungkin kalau kita melihat indikator ketercapaian dari rencana yang akan saya lakukan adalah mungkin adanya perubahan dari kerukunan yang ada di kelas, kemudian ketentramannya, kenyamanannya, kondisinya seperti apa. Nah, kita bisa melihat indikatornya dari situ. Kemudian dari yang disampaikan tadi, apakah Pak Susilo sudah menyiapkan yang perlu dipersiapkan dari ketercapaian tadi Pak Susilo? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah saya lakukan, yaitu dengan membuat program kesepakatan kelas, di mana dengan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kenyamanan di kelasnya, kemudian meningkatkan kesadaran diri, berperilaku baik, tentunya berhubungan dengan saling menghargai ataupun rasa empati yang dirasakan oleh siswa ketika di dalam kelas. Nah, itu sudah saya lakukan Bu, yaitu membuat sebuah kesepakatan kelas. Kemudian untuk yang belum saya lakukan yaitu adalah pembiasaan-pembiasaan yang mungkin bisa meningkatkan
tingkat kesadaran sosial mereka, tingkat kesadaran sosial siswa, di mana pembiasan-pembiasan tersebut bisa dilakukan dalam kegiatan di sekolah ataupun di dalam kelas, seperti itu Bu. Sudah bagus sekali. Jadi persiapannya tadi ataupun yang belum nanti dilaksanakan sebagai daya dukungnya tadi terkait pembiasaan. Kemudian sekiranya daya dukung apalagi Pak Susilo yang perlu dibutuhkan terkait ketercapaian tadi? Oke, tentunya kami membutuhkan kolaborasi Bu, kolaborasi di antara semua warga sekolah agar bisa terciptanya budaya positif tidak hanya di lingkungan kelas saja tapi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu daya dukung yang saya butuhkan adalah semua yang ada di sekolah, baik itu warganya, kemudian di lingkungan di sekitar sekolah juga merupakan daya dukung yang tentunya bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan dari rencana yang saya akan lakukan, seperti itu. Sangat bagus sekali tadi untuk gagasan yang diharapkan terkait dukungan tadi. Kemudian untuk skala prioritas dari 1 sampai 0, sekiranya sebelum adanya harapan tadi, entah itu yang dipersiapkan ataupun yang nantinya perlu dipersiapkan tadi dan daya dukung, sebelumnya Pak Susilo baru pada skala berapa untuk pengharapan dari indikator tadi? Ya, untuk tingkatan skala kalau dilihat dari sekarang itu masih dalam tingkatan 6 Bu, kalau menurut saya, karena masih banyak yang perlu ditingkatkan, seperti itu. Nanti ditingkatkan lagi untuk skala prioritasnya. Nah, tentunya adanya peningkatan bukan lagi menjadi 6 gitu Pak Susilo. Nah, ke tingkat berapa lagi Pak Susilo untuk harapan perbaikannya? Untuk tingkatan berikutnya, untuk berkaitan dengan kesadaran sosial ataupun lebih khususnya saling menghargai, itu kan dilakukan bertahap ya. Untuk saat ini masih dalam kemungkinan ya, realitasnya mungkin bisa mencapai tingkatan 8 sampai 9 lah. Seperti itu. Perlu bertahap gitu. Jadi dari 6 tadi langsung kita perbaiki sampai 8, 9, lebih bagus lagi sampai 10 ya Pak Susilo ya. Oke, benar sekali. Betul. Nanti semoga bisa diaplikasikan di kelas. Kemudian sekiranya strategi apa yang bisa Pak Susilo lakukan sebagai bentuk pemenuhan dari meningkatkan rasa empati dan simpati di kelas, seperti itu? Ya, untuk strateginya tentunya ada salah satu strategi yang bisa dimanfaatkan, yaitu penerapan segitiga restitusi ketika terjadi sebuah masalah. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai penyampaian yang baik untuk mengubah pola pikir ataupun kesadaran anak untuk bisa meningkatkan tingkat kesadaran sosialnya ataupun rasa empatinya, seperti itu Bu. Bagus sekali dengan strateginya yaitu segitiga restitusi. Kemudian sangat luar biasa perbincangan pada sore hari ini dengan Pak Susilo. Menurut Bapak, apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan percakapan ini? Tentunya perbincangan ini sangat menarik, sangat bermanfaat, apalagi bagi saya yang tentunya ini menambah wawasan saya, juga membuat saya lebih semangat, kemudian muncul ide-ide baru yang mungkin tadinya tidak terpikirkan, sekarang sudah terpikirkan. Itu yang dapat saya simpulkan dalam perbincangan hari ini. Terima kasih tadi yang disampaikan. Kemudian, nah dari perbincangan ini
Apa yang dirasakan Pak Susilo terhadap dari percakapan ini? Ya, yang dirasakan dari coaching yang sudah dilakukan ya bersama Pulis ini sebenarnya sangat menarik ya. Semuanya berjalan lancar, kemudian pertanyaan juga pertanyaan yang membangun, berbobot, dan membuat saya harus bisa memunculkan ide sesuai dengan pemecahan permasalahan yang ada. Seperti itu, Bu. Terima kasih sekali untuk coachingnya. Sama Pak Susilo. Saya rasa kiranya untuk percakapan dan pertemuan ini kita selesai terkait coaching Pak Susilo. Semoga pada pertemuan berikutnya sudah diaplikasikan dan diimplementasikan. Semoga yang diharapkan baik indikatornya, kemudian dukungan-dukungan yang diperlukan semoga bisa tercover menjadi sebagai solusi yang baik bagi Pak Susilo terhadap di kelasnya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut refleksi Bu Lis. Refleksi diri nggih. Terima kasih atas tadi pelaksanaan coaching dengan Pak Susilo. Izin menyampaikan terkait refleksi diri pada latihan coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Hal yang sudah baik dilaksanakan tadi adanya pemunculan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sesuai dengan konsep Tirta. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Mungkin yang perlu ditingkatkan terkait pertanyaannya lebih berbobot dalam penggalian, yang saya rasa dalam penggalian itu memang kurang mengena karena terkait yang disampaikan oleh coach tadi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tentunya sebagai coach itu memiliki kesadaran penuh, kehadiran penuh terhadap proses coaching. Kita fokus aktif mendengarkan, jadi tidak hanya mendengarkan saja tapi kita aktif dan fokus. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, tentunya dengan konsep Tirta tadi kita perlu lebih mendalam lagi memahami konsep tersebut yang dapat dijadikan sebagai konsep yang dijadikan sebagai coaching, sehingga akan lebih bagus dan lancar lagi dalam teknik coachingnya. Kemudian untuk umpan balik dari coach Anda, yaitu saya persilakan Pak Susilo untuk menyampaikan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, umpan balik dari saya. Jadi saat di coaching oleh Bu Lis Diana, saya merasa Bu Lis sangat merespon jawaban-jawaban yang sudah saya sampaikan. Kemudian Bu Lis juga tidak kaku ya, jadi saya menjawab dengan santai, pertanyaan-pertanyaan juga tidak menyudutkan. Nah, pertanyaannya sangat membangun. Kemudian saya merasa bisa menyampaikan ide yang saya miliki dengan baik. Itu Bu yang saya rasakan. Terima kasih Pak Susilo atas feedback sebagai coach saya tadi dalam teknik coaching. Matur suwun.